namanya Rizky, seorang anggota dari RTS Batam juga. Ini udah berdiri sejak tahun berapa, Mas? Reptile Edge itu berdiri udah dari bulan Februari 2015. Awalnya kok bisa Mas kepikiran buat diri komunitas reptil? Jadi saya ceritain dulu kenapa kami pengen bikin komunitas ya. Jadi awalnya kalau kami ketemu itu karena sama hobi, kayak saya main ular misalnya. Ini ada teman main iguana, kan masih satu jalur reptil. Ketemu misalnya di Facebook ataupun tetangga, main ular ya bang, main iguana ya. Ya, oke, mulai komunikasi, mulai tektokan, mulai sharing. Mulai dari situ ada beberapa orang yang terkumpul buat jadi teman nongkrong, ngebahas tentang reptil, sharing tentang reptil. Kalau ini ngerawatnya kayak gimana? Oh, sekarang bagusnya ngerawat reptil apa sih yang nggak susah, yang nggak ribet gitu. Akhirnya setelah ada tongkrongan sesama hobis tadi, setelah kami memutuskan buat bikin wadah. Jadi komunitas RTS Batam ini sebenarnya wadah tempat berkumpulnya orang yang hobi sama reptil. Terus kami punya satu misi itu sama gitu. Kayak visi misi saya masuk ke komunitas dengan visi misi dia masuk ke komunitas itu sama. RTS Batam itu pengen mengubah banyak orang dan kalau bisa semua orang Pulau Batam tentang stigma reptil. Stigma reptil yang beredar di Batam itu kan ular atau biawak itu jahat, itu mengganggu, itu hama dan berbahaya. Kalau dari abang-abang sama kakak-kakak 7 orang ini setuju nggak dengan stigma itu? Stigma orang tua dan pribadi masing-masing. Nah, itu yang pengen kami ubah. Jadi saya pengennya stigma yang di awal saya obrolin tadi itu, saya nggak bisa membenarkan stigma itu, tapi nggak bisa juga menyalahkan, tapi paling nggak saya belokin dikit. Stigmanya soal reptil itu berbahaya, betul berbahaya, tapi kita masih butuh peran mereka di alam. Tuhan nyiptain satu makhluk itu dia pasti punya peran penting di tempat dia berasal. Reptil masing-masing punya peran penting di rantai makanan. Jadi kalau setiap orang punya stigma kalau ketemu ular atau biawak, bunuh aja, itu bahaya, itu bisa mengancam, lama-lama si reptilnya bakal punah. Nggak usah ngomongin satu keluarga reptilnya punah, deh, satu jenis reptil punah. Misalnya yang paling sering ketemu itu piton sancabatik. Pada kenal nggak semua kayak piton sancabatik itu? Pernah lihat nggak sancabatik piton? Ular sawah. Oh, sering tuh di jalan ketemu kan berapa meter panjang itu juga meter. Itu piton. Itu kan banyak juga yang lihat tuh. Ini ular-ular yang kayak gini umum lah ya. Ini salah satu ular umum yang populasinya mungkin masih cukup banyak di Batam. Dan kalau setiap orang ketemu dengan stigma yang tadi, dia punah, bakal ada satu populasi hewan atau lebih dari satu populasi hewan yang meledak. Apalagi hama, contohnya monyet, babi, dan tikus. Karena mereka salah satu predator alaminya. Gitu. Mudah nggak kira-kira kalau dia punah, tikus bakal makin banyak, monyet makin banyak, karena nggak ada yang kontrol populasinya. Masa monyet nungguin penyakit sama tua baru mati? Meledak toh? Kalau monyet meledak, dampaknya ke masyarakat. Kalau tikus meledak, dampaknya ke masyarakat. Gitu. Nah itu kita ngomongin di satu jenis reptil aja nih kalau yang punah. Kalau banyak jenis reptil yang punah, bakal makin berantakan, hama bakal makin meledak. Disitulah peran kami buat agak sedikit memperbaiki stigma orang tentang reptil biar enggak
Oke, kalau nggak berani sama reptil, nggak apa. Kami nggak bisa maksa buat semua orang berani sama reptil. Nggak tertarik sama reptil, nggak apa-apa. Nggak semua orang saya bisa paksa tertarik sama reptil. Tapi setidaknya kamu harus care. Kalau bisa semua orang harus care dengan reptil, apalagi hewan liar, apapun jenisnya. Gitu. Kalau banget yang paling gede berapa tuh? Kalau punya komunitas sekarang yang ada paling gede itu 50 apa 60-an mungkin. 50 jutaan kan. Ada 50 ya, Nami? Kalau dulu sampai 70-80 ada. Sekarang paling 50-60 kilo beratnya, panjangnya kurang lebih 6-7 meter. Tapi kalau berbisa itu kan Enggak juga, Beda. ada juga satu spesies ular yang dia berbisa terus gede. Misalnya kayak king cobra. King cobra itu lingkar badannya bisa segede gini. Kan udah gede kan, segede gini kan, pergelangan kaki deh, pergelangan kaki orang dewasa. King cobra. Jadi nggak mesti ular berbisa itu kecil. Kalau gede dia bukan ular berbisa, bukan ular berbisa enggak. Jadi buat tahu kita ngebedain dia ular berbisa sama enggak, itu nggak bisa kita lihat dari corak, nggak bisa kita lihat dari bentuk tubuh, nggak bisa kita lihat dari ukuran, nggak bisa. Jadi buat tahu dia berbisa apa enggak, kita benar-benar harus identifikasi dia jenis ular apa. Karena nggak ada patokan. Kalau banyak yang pengetahuan umumnya kan ular berbisa itu kepalanya segitiga. Pernah dengar nggak? Ular berbisa itu kepalanya segitiga. Nggak pernah ya? Itu pengetahuan umum juga. Ular berbisa itu kepalanya segitiga. Itu keluarga Piper. Padahal ada juga kok yang ular yang kepalanya segitiga tapi nggak berbisa. King cobra, segitiga nggak kepalanya, oval. perasaan bentuk awalnya sama itu nggak sih? Enggak, beda-beda. Terus kayak mana tanggapan abang-abang sekalian yang kan ada nih kayak kita dengar-dengar kalau reptil-reptil kayak ini kayak ular, terus yang kayak orang bilang biawak itu ada yang makan. Tanggapan abang kayak mana? Kalau saya pribadi, kalau boleh jujur, 50-50, 50% setuju, 50% enggak. Kenapa saya nggak setuju ya? Karena saya pecinta reptil, nggak tega lihat ini yang biasa aku pelihara dimakan nih sama orang gitu. 50%nya predator asli yang biasa dimakan deh, ular sama ular sama biawak yang biasa dimakan di Batam ini. Predator asli mereka nggak banyak. Predator aslinya contohnya king cobra. King cobra itu ular yang nggak terlalu makan mamalia, jadi dia lebih cenderung makan hewan bersisik, biawak, ular. Nah, king cobra itu nggak banyak populasinya di Batam. Jadi si peran king cobra sedikit diambil sama manusia. Itu yang bikin saya 50% setuju. Jadi manusia juga ikut kontrol populasi ular, gitu. Kalau terang-terangan ya saya nggak berani bilang itu setuju, yang nggak etis. Saya orang komunitas pecinta reptil, saya bilang saya setuju ular dimakan nggak etis. Tapi memang peran mereka yang makan ular yang makan biawak itu perlu. Malah kalau di Batam nggak ada lagi yang makan ular sama biawak, mungkin meledak ular sama biawak di Batam ini. Tuh, kalau persepsi kami. Mas, kalau boleh tahu hewan-hewan ini dapat dari mana? Apa melihara? Hewan ini, kalau yang ini sekarang ada ini, kecuali ini semuanya asalnya dari luar negeri. Kalau habitat asli ya, kita ngomongin habitat aslinya itu dari luar negeri. Ini dari Afrika, ini Afrika, Amerika, ini Afrika, ini Afrika. Itu sama satu jenis, cuma agak lebih besar yang itu. Cuma Indonesia udah banyak ternak. Indonesia itu udah mulai ternak reptil 95 udah ada ya Bang Des ya? Orang ternaknya? Ternak reptil 95? Tahun 95 aja? Tahun 95 itu sebenarnya udah ada. Cuma
jumlahnya nggak banyak, peminatnya masih dikit, terus nggak terlalu ekspos. Kenapa nggak terlalu ekspos? Karena balik ke pertanyaan awal kakak tadi, keluarga mencekam. Jadi gini, ular berbisa tinggi kalau kita kena gigit itu nggak 100% mati. Kalau 100% dia setara layaknya Tuhan. Oke, ini beda saja. Kalau penanganannya cepat dan tepat, kemungkinannya buat bertahan hidup masih 80% misalnya. Sekitar 80% kita masih bisa bertahan hidup kalau penanganannya cepat dan tepat. Jadi ada step by stepnya, ada SOP-nya kayak gimana penanganannya kalau kena gigit ular berbisa, obatnya harus apa. Jadi kalau kena gigit ular berbisa itu serumnya namanya sabu, bukan sabu narkotika. Sabu itu singkatan dari serum anti bisa ular. Nanti disesuaikan jenis ular yang menggigitnya apa, jenis sabunya apa. Karena jenis sabu ada beberapa macam, itu disesuaikan sama jenis bisa ularnya. Jadi ular berbisa itu ada 7 jenis bisa. 7 ya? 7 apa 6 sih Pak? 7 ya? Ada 7 jenis bisa, itu nanti disesuaikan. Kalau kena gigit ular, jangan panik pertama, karena makin kita panik, jantung kita makin kencang berdetak, pompanya makin keras, aliran darah makin kencang, jadi si bisanya makin cepat menyebar. Kedua, jangan diikat, jangan dibeset, dikeluarin darahnya, jangan dihisap. Itu 3 hal yang nggak boleh dilakuin. Yang biasa kita lihat di film, umum tuh lihat di film kayak gitu. Diikat nggak boleh, dibelek, dikeluarin darahnya gitu nggak boleh, dihisap nggak boleh. Kalau kena gigit ular, kalau nggak kena ularnya, anggap itu ular berbisa. Itu cara paling aman. Apapun kelihatan modelan ularnya, kalau kalian nggak kenal ularnya, anggap itu ular berbisa. Kurangi pergerakan, terus daerah yang kena gigit dilurusin. Pernah lihat orang kecelakaan patah tulang nggak? Yang dipakai kayu, diikat, dipasangin kayak gitu, itu namanya bidan. Dipasangin itu di daerah yang kena gigit, entah di kaki, entah di leher, entah di tangan, pasangin itu, tenang ya udah balik aja. Penolongan paling dasarnya itu baru bawa ke pusat pelayanan kesehatan, entah itu puskesmas, nanti yang ke puskesmas dicarikan serumnya di rumah sakit mana yang ada. Ular itu reptil ya, reptil itu bukan hewan yang dirawat tiap hari. Dia makannya sebulan sekali doang. Tikus, kayak ini nih, ini cicak. Tikus itu Ya. Ini yang dewasa sama kayak gini, ini baru makan 3 hari yang lalu. Nah ini nggak boleh dipegang, jadi saya cuma nunjukin doang. Aromanya agak kurang sedap ya. Jadi dia kalau dipegang atau saya ganggu kita mainin pegang kayak gitu, kemungkinan dia stres terus muntahin makanannya lagi. Karena kalau baru 3 hari itu belum tercerna, masih pembusukan doang tikusnya di dalam perut. Kalau kecernanya mungkin sekitar 10 harian lah, baru benar-benar tercerna. Jadi kayak gitu nanti udah tercerna 10 hari, paling enggak 14 hari baru dia buang air, baru diurusin, baru ganti alas, mandiin. Jadi ini bukannya hewan yang dirawat tiap hari. Makanya kalau buat kegiatan Apa yang ya? ini mamanya ini, dia anaknya. Memang kan dulu. Kan bu, saya yang Kalau total ular yang ada di komunitas itu berapa? perkiraan aja ya. Di komunitas mungkin sekitar 30 atau 35 ekoran ya. Kalau pura-puranya? Pura-pura itu 1, 2, 3, 4, 5 itu kita 5. Untuk jenisnya ada berapa jenis yang di sini? Jenis Yang di sini aja ya. Yang di sini ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jenis.
buat jenisnya. Kalau ekornya mungkin ada sekitar 15-20 ekoran pertambuhan orang di sini. Ini melihara hewan kayak gini perlu izin kan? Nah, karena dia bebas. Kayak kucing, anjing, kecuali dia memang hewan yang dilindungi ya. Misalnya kayak ular sih, ada ular pohon yang dilindungi, atau misalnya buaya atau kalau komodo nggak bisa dipelihara. Ular buaya kan kita perlu izin gitu, nggak sembarangan. Kalau ular-ular yang ada di sini mah dia bebas, nggak ada peraturan yang mengikat mereka. Paling lama ular berapa kali? Tergantung ularnya. Kalau ular kayak gini mungkin bisa sampai 25. Oh. Ada dua jenis, king cobra sama king koros. Kalau king koros itu nggak berbisa, king cobra berbisa, tapi sama-sama makan ular. Jadi kalau kena gigit ular jangan ditarik, harus dibuka. Karena dia giginya bukan gini, nih, bukan gini dia, tapi ke belakang. Jadi pas dia gigit itu langsung nelok ke dalam giginya. Jadi harus benar-benar dibuka mulutnya baru didorong. Gigi kita di luar gusi, tapi kalau reptil itu giginya ketutup sama gusi. Pegangin lagi. Kelihatan sih. Nah, giginya nggak ada yang kelihatan. Kesehatan. Tuh, yang kelihatan cuma gusi doang semuanya nih. Nggak ada kelihatan gigi. Karena ketutup sama gusi. Tapi kalau dia pas ngunyah, ketekan. Nah, kalau diginiin baru dia kelihatan. Dia kayak duri ikan. Kelihatan nggak kayak duri ikan tuh? Oh iya bang, kelihatan. Baru kelihatan. Dari Kura-kura itu dia punya tempurung yang atasnya ini namanya Karang. yang atasnya plastron, yang bawahnya aduh lupa saya bagian bawahnya nih. Cuma salah satu ciri paling identiknya itu kalau yang jantan di sebelah sininya cekung, sedikit masuk ke dalam. Kalau ini kan datar nih. Fungsinya kalau yang jantan Biar bisa kawin. kawinnya soalnya kayak gini, posisinya kurang lebih kayak gini. Jadi si perutnya itu cekung biar pas ke posisi begini. Itu salah satu cara ngebedain jantan betina.